Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 kelas 1A akan memaparkan materi mengenai pengukuran panjang dan sudut. Anggota kelompok kami yakni Cita Dewi Febriana, Muhammad Ihsan Tirta, dan Sabrina Mulyasari. Pengertian pengukuran panjang. Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Pengukuran panjang yaitu membandingkan panjang sesuatu dengan panjang sesuatu yang panjangnya sudah diketahui yang dijadikan sebagai patokan. Besaran panjang memiliki banyak nama, di antaranya tebal, tinggi, lebar, dan kedalaman. Pengertian pengukuran sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis atau dua garis lurus. Pengukuran sudut adalah membagi satu lingkaran penuh dengan satuan tertentu. Ada 3 pengukuran yang masih banyak digunakan sampai saat ini, yaitu derajat, grad, dan radian. Tetapi, yang paling umum dipakai adalah derajat dan radian. Alat ukur panjang. Yang pertama adalah penggaris atau mistar. Fungsi utama penggaris adalah sebagai alat ukur panjang dan alat bantu untuk menggambar garis lurus ataupun melengkung. Yang kedua adalah meteran. Meteran merupakan alat ukur panjang yang fleksibel, sehingga bisa digulung dan mudah dibawa. Meteran digunakan sebagai alat pengukur objek yang besar dalam pertukangan dan juga sebagai alat ukur tanah, bangunan, dan lebar jalan. 3. Jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik hingga kurang 0,05 mm. Alat ini biasanya dipakai untuk mengukur diameter benda-benda kecil pada bidang industri, engineering, pada proses perancangan, pembuatan, hingga pengecekan akhir suatu produk. 4. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik, yaitu hingga 0,01 mm. Sering digunakan untuk mengukur ketebalan serta diameter dari benda-benda yang kecil seperti ketebalan kertas dan diameter kawat. Selanjutnya yaitu alat ukur sudut. Untuk mengukur sebuah sudut, dapat dilakukan dengan menggunakan satuan tak baku maupun dengan satuan baku. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang pertama, menggunakan satuan tak baku. Satuan tak baku yaitu satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau secara ilmiah, karena pengukuran ini tidak dapat dinyatakan dengan jelas atau tidak dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan suatu ukuran. Mengukur menggunakan satuan tak baku dapat menggunakan sudut satuan. Sudut satuan yaitu sudut yang dibuat dan digunakan untuk mengukur sudut yang lain. Nah, cara mengukur sudut dengan menggunakan sudut satuan yaitu kita membagi lingkaran menjadi 8 bagian yang sama besar. Hasilnya akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Nah, gambar yang diarsir disebut sebagai sudut satuan, di mana sudut itu akan kita gunakan untuk mengukur sudut yang lain. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Yang pertama yaitu sudut A. Sudut A dapat kita ukur dengan menggunakan satu sudut satuan, sehingga besar sudut A adalah satu sudut satuan. Soal nomor 2 yaitu sudut B. Sudut B dapat kita ukur dengan menggunakan dua sudut satuan, sehingga besar sudut B adalah dua sudut satuan. Yang ketiga yaitu sudut C. Sudut C dapat kita ukur dengan menggunakan 3 sudut satuan, sehingga besar sudut C adalah 3 sudut satuan. Selanjutnya yaitu sudut D. Sudut D dapat kita ukur dengan menggunakan 4 sudut satuan, sehingga besar sudut D adalah 4 sudut satuan.
Dan yang terakhir yaitu sudut E. Sudut E dapat kita ukur dengan menggunakan 5 sudut satuan, sehingga besar sudut E adalah. Nah, cara mengukur sudut yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau secara internasional, karena pengukuran dengan satuan baku dapat dinyatakan dengan jelas dan dapat dipakai untuk memeriksa ketepatan suatu ukuran. Mengukur menggunakan satuan baku dapat menggunakan alat ukur yang disebut busur derajat. Cara mengukur menggunakan busur derajat yaitu impitkan pusat busur derajat dengan titik sudut yang akan diukur. Selanjutnya, impitkan pula garis alas busur dengan kaki sudut, sehingga skala 0 derajat berimpit dengan kaki sudut. Nah, yang terakhir, bacalah tepi skala dengan tepat pada kaki sudut lainnya. Untuk cara mengukur sudut dengan busur derajat dapat dilihat pada gambar. Satuan pengukuran panjang. Satuan ukuran panjang tak baku seperti jengkal, hasta, depa, dan langkah. Satuan ukuran panjang tak baku tidak lazim digunakan karena sifatnya tidak tetap. Sementara, satuan ukuran panjang baku ditetapkan melalui perjanjian internasional dan sifatnya tetap. Satuan ukuran panjang baku yakni kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Berikut adalah tangga satuan panjang. Satuan pengukuran sudut. Derajat secara lengkap yaitu derajat busur. Biasanya disimbolkan dengan sebagai berikut. Adalah ukuran sudut yang dapat dibentuk pada sebuah bidang datar, menggambarkan 1/360 dari sebuah putaran penuh. Artinya, besar 1 derajat adalah 1 juring pada lingkaran yang dibagi menjadi 360 buah juring yang besarnya sama. Jika sudut tersebut dinyatakan terhadap sebuah meridian referensi, sudut tersebut menunjukkan sebuah lokasi pada sebuah lingkaran besar sebuah bola. Macam-macam sudut. Yang pertama, ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah jenis sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Sudut siku-siku mempertemukan dua garis yang saling tegak lurus. Yang kedua, sudut lancip. Sudut lancip adalah jenis sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat dan membentuk ujung yang runcing atau lancip. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah jenis sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus. Sudut lurus adalah jenis sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Sudut lurus dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan lurus. Yang kelima, sudut refleks. Sudut refleks adalah jenis sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Yang keenam, sudut penuh. Sudut penuh adalah jenis sudut yang besarnya tepat 360 derajat. Sudut dari sudut penuh terlihat menyerupai lingkaran utuh. Penerapan pengukuran panjang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk mengukur panjang suatu benda. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan mistar atau penggaris untuk mengukur panjang suatu benda. Yang kedua, mengukur objek yang besar, semisal tanah, bangunan, dan lainnya. Biasanya digunakan meteran yang juga dikenal sebagai pita ukur atau bisa disebut juga sebagai rollmeter. Ialah alat ukur panjang yang bisa digulung sehingga fleksibel dalam penggunaannya. Yang ketiga, mengukur diameter benda kecil. Mengukur diameter benda kecil seperti skrup, lempeng baja, aluminium, diameter kabel, kawat,
lebar kertas, dan sebagainya. Biasanya menggunakan jangka sorong maupun mikrometer sekrup untuk pengukurannya. Penerapan pengukuran sudut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk menghitung tinggi benda. Salah satu penerapan konsep sudut yang banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari ialah teorema Pythagoras. Misalnya digunakan untuk menghitung sebuah tinggi benda, terutama benda yang sangat tinggi, seperti menara, gedung, dan sebagainya. Yang kedua, untuk menentukan jarak tangga dengan tembok. Dengan menggunakan teorema Pythagoras yang berkaitan dengan konsep sudut dalam segitiga siku-siku, sudut dapat diterapkan untuk menentukan jarak tangga dengan tembok. Yang ketiga, menentukan jarak akhir kapal dari pelabuhan awal. Dalam hal ini, konsep sudut digunakan pada sebuah segitiga siku-siku, di mana konsep itu menerapkan aplikasi teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, untuk membuat atap rumah. Dalam membuat atap rumah, tentunya akan menerapkan konsep sudut agar atap terbentuk dengan teratur, sehingga tidak membahayakan pemilik rumah. Yang kelima, pembuatan paku oleh pabrik paku. Agar dapat membuat dua benda menembus benda yang sangat keras, maka ujung paku harus dibuat lancip sehingga ujung paku harus dibuat dengan besar antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Makin kecil sudut yang terbentuk, maka makin mudah paku tersebut menembus benda yang keras. Contoh soal pengukuran panjang. Soal pertama, jarak antara pohon jambu dengan pohon mangga yaitu 6 meter. Berapa sentimeter jarak pohon jambu dengan pohon mangga? Jawaban 6 meter sama dengan 6 kali 100 cm sama dengan 600 cm. Jadi jarak pohon jambu dengan pohon mangga adalah 600 cm. Yang kedua, 25 cm tambah 6 mm sama dengan berapa milimeter? Jawaban cm turun ke milimeter, turun satu tingkat, maka dikali 10. 25 cm sama dengan 25 kali 10 sama dengan 250 mm. 6 mm sama dengan 6 mm. Jadi 250 mm ditambah 6 mm sama dengan 256 mm. Jawabannya adalah yang B, 256 mm. Untuk soal pengukuran sudut, manakah dari gambar di bawah ini yang merupakan sudut tumpul? Jawabannya adalah yang D. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.